Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan, NIM 1914200159. Bersama dua rekan saya, Zahwa Kabiza, NIM 1914200156, dan Rodul Ain, NIM 1914200147. Di video ini, saya dan rekan saya akan membahas mengenai produk dan jasa yang ada pada Bank Muamalat di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia adalah bank syariah pertama di Indonesia yang didirikan pada tanggal 1 November 1991. Pendiri Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari pemerintah Republik Indonesia. Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Pada tanggal 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapat izin sebagai bank devisa, di mana produk perdanaannya menggunakan sistem wadiah atau titipan dan mudharabah atau bagi hasil, serta produk penanaman dananya yang menggunakan prinsip jual beli, bagi hasil, dan sewa. Produk dan jasa pada Bank Muamalat Indonesia terdiri dari penghimpunan dana dan penanaman dana. Ada produk penghimpunan dana atau funding product. Nah, produk ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, tabungan IB Hijrah. Tabungan IB Hijrah adalah tabungan yang digunakan untuk kebutuhan transaksi dan berbelanja dengan menggunakan kartu Share e-debit yang berlogo Visa Plus dengan manfaat berbagai macam program subsidi belanja di merchant lokal dan luar negeri. Yang kedua, tabungan IB Hijrah Muamalat Rencana. Tabungan IB Hijrah Muamalat Rencana adalah jenis tabungan yang dapat membantu perencanaan keuangan yang tepat untuk mewujudkan rencana dan impian di masa depan dengan lebih baik sesuai prinsip syariah. Yang ketiga, tabungan IB Hijrah Haji. Tabungan IB Hijrah Haji adalah jenis tabungan yang membantu nasabah untuk merencanakan ibadah haji. Yang keempat, tabungan IB Hijrah Falas. Tabungan IB Hijrah Falas adalah jenis tabungan yang ditujukan untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam, khususnya melibatkan mata uang US dollar dan Singapura dollar. Yang kelima, tabunganku. Tabunganku adalah jenis tabungan untuk perorangan yang dibuat dengan persyaratan yang mudah dan ringan. Dengan adanya produk tabunganku ini, bank dapat mengedukasi nasabah mengenai pentingnya menabung, khususnya bagi masyarakat yang baru memulai kegiatan menyimpan dana. Yang keenam, tabungan IB Hijrah Muamalat Prima. Tabungan IB Hijrah Muamalat Prima adalah tabungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus investasi dengan aman dan menguntungkan. Tabungan IB Hijrah Muamalat Prima ini dilengkapi dengan nisbah bagi hasil yang kompetitif. Yang ketujuh, tabungan IB Simple. Tabungan IB Simple atau simpanan pelajar adalah jenis tabungan untuk siswa dengan persyaratan yang mudah dan sederhana, serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Yang kedelapan, tabungan muamalat mudharabah korporat IB. Tabungan muamalat mudharabah korporat IB ini adalah produk tabungan bisnis berbasis akad mudharabah yang memberikan kemudahan bertransaksi dan bagi hasil yang kompetitif. Selanjutnya ada Giro IB Hijrah Muamalat. Giro IB Hijrah Muamalat adalah produk giro berbasis akad wadiah yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi dan merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis nasabah non-perorangan yang didukung oleh fasilitas cash management. Terdapat dua pilihan produk dari Giro IB Hijrah Muamalat, yaitu Giro IB Hijrah At-Tijari dan Giro Hijrah Ultima. Selanjutnya ada Deposito IB Hijrah Muamalat. Deposito IB Hijrah Muamalat adalah simpanan berjangka dalam mata uang rupiah dan US dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal. Selanjutnya ada kartu Share a Debit. Kartu Share a Debit adalah kartu yang dapat digunakan untuk bertransaksi. Poin 2 ada produk penanaman dana atau investment product.
KPR IB Muamalat. KPR IB Muamalat adalah produk pembiayaan yang dapat membantu nasabah dalam memilih rumah tinggal, rumah susun, apartemen, dan kondotel termasuk renovasi dan pembangunan serta pengalihan atau take over KPR dari bank lain. KPR IB Muamalah tersedia dengan dua pilihan akad, yaitu akad murabahah, jual beli, dan musyarakah mutanakisah atau bagi hasil. Selanjutnya ada pembiayaan IB Muamalat Modal Kerja. Pembiayaan IB Muamalat Modal Kerja adalah produk pembiayaan yang memfasilitasi pembiayaan usaha untuk menunjang pertumbuhan bisnis nasabah sehingga kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha akan terjamin. Selanjutnya ada pembiayaan IB Muamalat Pensiun. Pembiayaan IB Muamalat Pensiun adalah produk pembiayaan yang memfasilitasi pensiunan untuk memenuhi kebutuhan di hari tua dengan sederet keuntungan dan memenuhi prinsip syariah. Pembiayaan IB Muamalat Pensiun tersedia dengan dua pilihan akad, yaitu akad murabahah, jual beli, atau ijaroh multijasa atau sewa jasa. Selanjutnya ada pembiayaan IB Muamalat Multiguna. Pembiayaan IB Muamalat Multiguna adalah produk pembiayaan yang membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan barang jasa konsumtif seperti bahan bangunan untuk renovasi rumah, kepemilikan sepeda motor, biaya pendidikan, biaya pernikahan dan perlengkapan rumah. Pembiayaan IB Muamalat Multiguna tersedia dua pilihan akad, yaitu akad murabahah, jual beli, atau ijaroh multijasa atau sewa jasa. Baik, selanjutnya yaitu jasa layanan. Yang pertama ada ATM. Layanan ATM 24 jam yang memudahkan nasabah melakukan penarikan dana tunai, pemindah bukuan antar rekening, pemeriksaan saldo, pembayaran zakat, infak, dan sodako yang hanya pada ATM Muamalat, serta tagihan telepon. Yang kedua yaitu pembayaran zakat, infak, dan sodakoh atau ZIS. Jasa layanan yang memudahkan nasabah dalam membayar JIS, baik ke lembaga pengelola JIS Bank Muamalat maupun lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia melalui Phone Banking atau ATM Muamalat. Yang ketiga yaitu Salam Muamalat. Layanan phone banking 24 jam dan call center yang memberikan kemudahan kepada para nasabah untuk memperoleh informasi, baik produksi, saldo, dan transaksi, serta transfer antar rekening dan pengubahan PIN. Baik, sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.